dari Korea. Oh iya. Bu, mungkin udah guys. Nanti kalau mau menikmati singgang ayam boleh ikut lelang kita. Thank you for your visit. Bye bye. Take care. Iya. Bye. Nah, ini sudah Lord, kalau singgang ayamnya sudah masuk ke dalam baralamo, prosesnya harus tunggu sampai matang tuh Lord. Enggak. Jadi kalau di kini kok deh awak ada diskunya masaknya jaga lama gitu. Nggak kalamo ya, Dok, ya? Nah, Dalam kalau- hitungan apa? 1, 2, Kalau orang biasa 3 jam, 3 jam. oh, 3 jam. Tapi kalau Adi 3 jam tuh bisa disingkir dari 30 menit. Jadi ikut lah hampir masak kok, Mak. Lah hampir masak Lord. Ada enggak sebentarnya lah masak kok, Mak. Oh, jadi tadi sudah diproses duluan Bapak Ibu supaya nanti bisa langsung kita lelang bersama-sama di sini. Jadi diproses dulu memang dari awal Oke. melumur santan. Nah, Oh, jadi proses. nggak ada proses awal Lord. Ya, memang mentahan langsung diolah di atas meja ini ya Lord ya. Baiklah kalau begitu. Jadi kalau singgang ayam kok Kak Wil, Yo, apa terus. dia manfaatnya untuk perjorong kok Kak Wil? Apa tuh? Boleh Kalau di diceritakan jorong kok singgang ayam kok gunanya pokoknya anak itu sunai. Oh, anak sunai. Di para buik kan singgang ayamnya bersama dengan kawan-kawannya. Oke, jadi balataan singgang ayam tuh ke tengah, nyoba cara buik dan sunai ke sama kawannya. Oh iya, sungguh kawan. Kau indah sakinya deh tuh. Alun sunai lah. Oh, sabalunnya di sunai. Ambo kira kok nyo lah di sunai pacara buik singgang ayam lo ketekan nai lo kok. Apa sehat dia beko? Salam dia anak kawannya kok. Jan. Oh ya, mungkin para pengunjung kami bisa melihat di sini Lord Adi meskipun berpakaian dengan kemeja putih, rompi jeans dan celana pantalon, ada yang bertengger di kepalanya. Itu. Apa namanya tuh daus? Nan daus pakai salempang di leher daus tuh? Iko. Kain batik sagi ampe yang bisa dipakai untuk deta. Deta namanya kok. Deta, yo daus ya. Buatan anak nagari dan Syoko Kawil. Iyo, betul sekali. Nah, kain yang dipakai oleh Lord Adi adalah kain segi 4 batik yang bisa dipakai menjadi deta. Iya, Kalau para bundo kandung biasanya kalau keluar rumah atau beraktivitas memakai tingkulua, laki-laki juga zaman dahulu harus menutup kepala. Mereka Iya. pakainya deta. Deta itu beragam jenisnya. Jadi ini deta yang dipakai Lord Adi ini saya bingung nih detanya. Sebenarnya dia asli dari Nagari Awak, boleh dicek langsung di stand Badan Usaha Milik Nagari Rangkiang Pariangan Ya, yang ya, ada di stand UMKM Tenda Putih. Paling kurang dalam 30 menit lagi lah. Iya, 30 menit. 30 menit lagi bisa habis kue kawil lo dah. Oh, siapa itu? Iya. Kita lo Kawil mengunyahnya tuh. Duduk harus enak, nggak boleh makan sambil tagak cik amak. Cuma awal sama macikku dari tadi. Lancar tegak lapeh ke bawah sadonya tuh Pak. Bukan contoh yang baik untuk adik-adik kita Tapi generasi masa contoh. depan. Nggak boleh makan minum tuh tagak, do harus duduk. Iya. Nah, duduk lah kan. Duduk wak psikolog. Iya. Lah dingin dari tadi. Lah dingin Lah dingin. lambai. Lah di Iya, foto lah, di orang Korea tadi tibo di Seoul. Iya. Kalau mau itu lebih dingin lapeh itu lebih lancar itu bukan. Iya. Lah dicari adik ajusi sama opa Korea. Iya. Oke, kita akan masih menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah akan kita lelang. Selamat siang pemirsa Jurnal Minang dimanapun berada. Sambil nunggu singgang ayamnya Pada liputan kali ini kami akan menampilkan Lord Adi. Siapa yang tak kenal dengan Lord Adi? Salah seorang finalis MasterChef Indonesia tahun 2021. Iya. Pada saat ini beliau diundang untuk menghadiri acara Festival Pesona Budaya Desa Terindah Pariangan pada tanggal 25 dan 26 Juni tahun 2022. Lord Adi yang juga merupakan putra asli Nagari Pariangan didaulat menjadi tamu kehormatan untuk memasak singgang ayam dan silamak kuniang. Sebagaimana kita ketahui, singgang ayam dan silamak kuniang adalah salah satu kuliner khas tradisional di Pariangan yang biasanya disajikan pada acara-acara adat seperti pesta perkawinan, acara mendoa, acara mengisi kesalahan kepada nenek mama, ada juga yang digunakan untuk turun mandi. Masak panasnya ya loh. Singgang ayam juga merupakan kuliner yang memiliki bumbu-bumbu yang khas secara tradisional. Bahan bakunya seekor ayam yang berukuran sedang, lalu ada santan, cabai, langkok-langkok dan bumbu-bumbu lainnya.
Kemudian biasanya dimakan dengan silamak kunyang atau beras pulut, beras ketan yang berwarna kuning. Kami yang ingin melihat prosesnya lebih dekat, boleh Menariknya, penampilan Lord Adi ini disaksikan oleh ribuan penonton sehingga suasana semakin meriah dan Lord Adi dengan percaya diri sebagai seorang master chef nasional menampilkan kebolehannya. Setelah beberapa lama dimasak, maka singgang ayam itu dipindahkan ke tempat yang sudah disediakan, termasuk jamba atau silamak kunyang yang sudah dimasak juga oleh Lord Adi. Keunikan di dalam memasak singgang ayam itu. Nah sebenarnya kok kalau istilahnya di gulai pun bisa. Nah tapi tradisi itu batu disiram bu. biar kematangannya sempurna. Jadi salah satu sebabnya kematangannya itu sempurna. Nah jadi bila disiram teka itu, jadi bumbu itu tetap akan meresap. Kemudian karena begitu antusiasnya pemirsa ingin menikmati atau mencicipi masakan Lord Adi ini, maka panitia mengambil keputusan untuk melelang singgang ayam ini kepada seluruh peserta atau penonton yang hadir. Harga pembukaan mulai dari 250.000 dan nanti harga tertinggi sampai tidak ada lagi yang menawar lebih tinggi. Ya, kayaknya kita turun ke bawah aja ya biar tidak mengganggu pandangan masyarakat kita yang sedang menikmatinya. Lord, saya tanya-tanya dari sini lah ya Lord. Oke, sambil menunggu masakan Lord Adi masak, mungkin ada pengumuman atau yang lainnya bisa disampaikan kawin? Oh, mungkin pengumuman mengenai sampah barangkali Daus. Nah, kepada pengunjung kami yang ada di kawasan Festival Pesona Pariangan Nagari Terindah, kami mohon kerjasamanya untuk menjaga kebersihan. Buanglah sampah pada tempat-tempat sampah yang telah disediakan. Jadi lingkungan kita asri, tidak tercemari, bisa nantinya menjadi warisan bagi generasi kita di masa depan. Contoh. Dan kuliner-kuliner kita sepertinya sampai jam ini masih cukup banyak. Masih Karena banyak, kebetulan kemarin habis Iya. sebelum subuh. Kemarin, Tanpa kemarin ibu jam 9 Uni juga banyak, ya? apa kita menyediakan porsi yang lebih banyak. Banyak. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, Uni, angku, atu, kito, ninia, wo. Nah, jangan khawatir, masih banyak kuliner kita yang ada di kawasan bazar. Sadang sampai malam Maiko tuh mah. Sampai malam. Sampai malam. Soalnya acara wak beko malam main Malam. game. Malam. Menunggu nomor ko cocok. Nah, Iya. selesai juga makan sapi dia. Oke Lord, bagaimana perkembangan singgang ayam kita di sana? Ya kita ada waktu 15 menit lagi ya. Oke, Ayam tinggal masih ada 15 waktu menit lagi. Dengan kekuatan Lord Adi, singgang ayam yang masaknya lama bisa segera kita sajikan dan kita lelang. Atau boleh bertanya-tanya di sana tuh kawin. Menjelang masakan kita masak. Yalah, nampaknya singgang ayam kita menunggu 15 menit lagi masak singgang ayam kita yang dibuat oleh Lord Oke, Adi. Daus. Tadi saya dapat bisikan yang bagus. Ini kan udah mau masuk jam makan siang nih. Iya. Karena singgang ayam akan kita lelang untuk penawaran terbaik bagi masyarakat atau pengunjung yang mau makan siang ya, mau cobain kuliner yang khas, otentik dari Nagari Tua Pariangan. Saya dapat bisikan dari Padang Panjang Pariangan. Katanya ada sambalado lama. Apa nama sambaladonya dah? Sambal ladu panyisian. Apa istimewanya sambalado panyisian ko dah? Panyisian. Karena pengunjung harus mencoba. Kalau penyisian tuh cetulah seperti apa? Jadi sambal ladu panyisian ko bahannya
ditambah dengan sisian tulang jawi atau tulang kabau. Dipadukan ke dalam sambal lado. Lado, ke dalam lado ya. Cara pengolahannya itu orang panjang dan tahu. Di sini keunikannya. Nah, Nio mencoba sambal lado penyisian, silakan ada di lapak kuliner kita. Ini Lord Adi sangat serius dengan masakannya. Yes, Dia sangat serius dengan pengolahan masakannya. Bisa dilihat dari sini. Nggak berhenti dari tadi mengamati sungguh. kuali bambunya. Ya kalau di kampung sendiri tuh memang barik resikonya kalau memasak-masak Yo, masakan itu perkara serius ya. Sahabat Talai, dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Tangan di atas. Ini Lord Adi langsung tersenyum gitu, berasa dejavu ya. Lagi pressure test dia. Bener gitu loh. Oh iya bang, Pressure test ya. lah nampak sehingga ayamnya ada teh piring. Setelah beberapa waktu berjalan, melalui berbagai tawaran-tawaran yang selalu naik dari harga 1 juta, 1 juta 200, 1 juta 500 sampai 1 juta 800, di mana pada kesempatan ini pula media Jurnal Minang ikut menawar seharga 1 juta 800.000. Namun akhirnya ada beberapa penawar yang lain yang menaikkan tawaran sehingga singgang ayam Lord Adi dilepas dengan harga 2,5 juta atau 2,5 juta. Pemimpin lelang sepertinya lebih tepat Daus. Baik pemirsa, di judul video tadi kami beri judul singgang ayam Lord Adi seharga 2,5 M, bukan 2,5 miliar, tetapi M-nya itu adalah million atau juta. Demikian pemirsa, sampai jumpa pada liputan budaya lainnya khusus untuk Festival Pesona Budaya Desa Terindah Pariangan, insya Allah akan hadir pada tahun depan. Bisa diikuti oleh generasi Z, generasi milenial kita yang doyan rekam sana, rekam sini. Konten reels Instagram boleh kalau mau rekam. Singgang ayam dibuat oleh Master Chef Nasional Lord Adi, anak nagari kita. Ya, itu. Kini singgang ayam bernama panitia Minang merubah nama singgang ayam menjadi 1.800.000. Hidup Jurnal Minang, maju Jurnal Minang. Harago singgang ayam Jo Selamat Kuningan hari kini masih 1.900.000 dari Jurnal Minang. Banyak jurnal lain, awak media yang lain banyak kira-kira. Banyak jurnal kita, media kita di tanah datar banyak. Radio Pemda bagai banyak kira-kira. Jam baru 1.800.000 dari Jurnal Minang. Sekali lagi kita beri aplaus untuk Jurnal Minang. Tepuk tangan untuk Jurnal Minang. Singgang ayam banamu Jurnal Minang. Selamat datang di acara event Nagari Festival Budaya Desa Terindah Nagari Pariangan. Kira-kira bagaimana komentar Pak Kadis tentang pelaksanaan event ini? Alhamdulillah ya, kita bersyukur selalu kepada Allah SWT karena saya melihat dalam 2 hari ini event Pesona Pariangan ini sangat digandrungi oleh masyarakat dan wisatawan. Contohnya tadi ada dari Korea, enjoy dari sini. Nah, artinya apa? Artinya pariwisata Sumatera Barat sudah mulai bergerak kembali. Nah, dengan harapan kita tentu semakin banyak event-event yang akan dilaksanakan tidak hanya di Pariangan atau Tanah Datar, tapi juga di kabupaten lain di Sumatera Barat. Nah, tentu event yang kita create ini tentu yang maksimal, optimal kita laksanakan. Contohnya sekarang mungkin ribuan yang datang, mungkin ke depan kita create lagi agar puluhan ribu yang datang, sehingga betul-betul dampak pariwisata itu dirasakan oleh masyarakat kita. Harapannya ke depan seperti apa Pak Kadis wisata budaya ini? Ya, ke depan mungkin kita kalau sekarang hanya lingkup Nagari Pariangan, ke depan mungkin kita usahakan kalau bisa nagari-nagari di seluruh kabupaten Tanah Datar. Nah, kalau memang ini festival ini berhasil nanti lagi berkembang lagi, kalau bisa kita bikin jamborenya, Sumatera Barat. Kita undang
sekian ratus nagari yang ada, termasuk di Kepulauan Mentawai, kita undang di Pariangan, nagari terindah di dunia, menjadi pusat budaya nanti. Nah, itu harapan kita ke depan. Harus ada perkembangan dari event ini. Event harus naik kelas, jangan turun kelas. Harapan kita ke depan seperti itu. Sukses untuk Festival Pesona Pariangan. Baik, terima kasih Pak Gadis sudah mengunjungi Pariangan. Terima kasih. Baik, dari saya Suni Bara Juni Pariangan, Jurnal Minang melaporkan.